Jumbo resmi jadi film Indonesia terlaris di negeri sendiri. Nah, terus animasi Indonesia apalagi nih? Mau bergerak maju. Nah, ada 2 film yang Siap akan tayang. Baru rilis trailer. Bulan ini dan bulan Agustus. Yang pertama Warkop DKI kartun, satu lagi Panji Tengkorak, dua-duanya produksi Falcon. Hari ini pertandingan playoff Piala Dunia. Ini adalah pertandingan penentu siapa yang akan masuk ke putaran final Piala Dunia 2036 antara The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo ya. Kalian sudah dengar tentang pendekar ilmu hitam yang sakti. Oke, gimana? Lu gimana? Gue sebagai pemerhati animasi, gue berharap emang lebih banyak lagi animasi setelah Jumbo ya. Tapi gue ngeliat perbedaan nih dari Jumbo style ya, karena ini animasi 2D ya. Animasi 2D dan gue nggak tahu ini diproduksi dari kapan ya si yang karena Warkop. Enggak, jadi Panji Tengkorak sama Warkop DKI ini kayaknya memang udah project lama kan. Maksudnya kita udah mulai baca kayaknya dari era pandemi gitu kan. Oh ya, jadi project lama juga ya. Nah, gue nggak tahu serapih apa nih. Kalau kita tahu Visinema tuh bener-bener dia mempertaruhkan segalanya dalam memproduksi Jumbo itu. Artinya belum ada film animasi yang pernah sukses di Indonesia. Ya, maksudnya yang sampai tembus 1 juta belum ada. Dan dia melakukan produksi 5 tahun. Produksi yang proper, animasi yang proper, which is nggak sebentar gitu. Dan mahal. Nah, yang sehingga jadi mahal kan. 40-50 M kalau nggak salah. Iya, dan kayaknya harus 3,5 juta penonton untuk which is itu kayak sulit banget dicapai gitu untuk film apapun gitu ya. Nah, gue nggak tahu ya kalau kesan pertama lo dalam melihat animasi Warkop dulu deh, kita ngomongin Warkop kartun. Gue terus terang penggemar Warkop yang lama. Dulu sempat kita lihat juga yang ada versi kartunnya ya di depan atau? Iya, trailernya yang kayak koboi gitu kan. Koboi, jadi itu emang udah terkonsep lama ya. Tapi memang nggak tahu ya gue kenapa gue walaupun memang bukan fans dari Warkop Reborn, apalagi dengan art style yang agak-agak nggak tahu, gue nggak merasa ini kayak art style yang enak dilihat cukup lama. Iya, jadi Falcon itu kan juga dia memproduksi Shijuki ya. Ini stylenya Warkop DKI kartun nih kayak Shijuki yang memang kayak realistik ya. Iya, kayak ya 2D sederhana gitu kan. Maksudnya ya kayak basic aja gitu ya. Dan ini juga kalau ngelihat di trailernya kan dia mengambil tema sepak bola Indonesia tuh ya, timnas yang kebetulan lagi naik sekarang, walaupun kita lihat masih pakai kostum yang lama kan, mungkin produksi dulu masih pakai kostum yang itu. Dan timnas gue suka, Warkop gue suka, tapi gue ngeliat trailernya kayak aduh cringe nggak nih ya joke-joknya gitu. Gitu lebih kayak anak-anak ya tapi oke. Kalau lu ngeliatnya gimana? Maksudnya lu melihat ini sebagai potensi sukses atau ini cringe atau aduh gue nggak tahu ini sukses atau enggak ya gitu. Gue nonton Shijuki kan. Buat gue style kartun yang kayak gitu, not even paper cut ya, kayak basic aja, lebih kalau menurut gue lebih cocok untuk TV. Ya. Buat layar lebar ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk durasi feature length tuh kayak agak capek ya. Maksudnya gue ketika nonton Juki tuh kayak yang beberapa gerakan, sound effect, gerakan mulut terutama kayak nggak terlalu matching tuh, kayak ya udah bablas aja gitu kan. Soalnya kan gini, kita tahu Jepang udah maju sekali dalam industri animasinya. Dia ada serial anime kan. Suka-suka serial itu dibuat layar lebarnya, versi layar lebarnya gitu. Nah, biasanya ada banget kita bisa ngeliat style
perbedaan orang bilang budgetnya antara serial dan movie itu kayak berbeda. Wah nih movie budget nih, makanya kalau ada anime seri yang animasinya kayak movie selalu bilang mereka punya movie budget. Karena kalau di layar lebar selalu ya mungkin production secara lebih mahal, dia bisa melakukan production yang lebih proper gitu, yang lebih lama sehingga otomatis lebih mahal biaya produksinya. Tapi kayaknya gue nggak melihat ini di Warkop DKI ya? Warkop DKI gitu. Oke. Bagaimana dengan Panji Tengkorak? Panji Tengkorak pun seperti itu sebetulnya. Oh gitu? Jadi gue nggak melihat ini sebagai kayak movie quality, tapi ini gue lebih suka stylenya daripada Warkop DKI. Dan gue suka cerita-cerita kayak gini lah, cerita tradisional masa lalu Indonesia yang memang kalau dibuat live action lebih nggak masuk akal gitu, karena mungkin ada ilmu lah, ada makhluk lah yang susah diwujudkan di live action. Nah ini dia nggak punya keterbatasan itu gitu. Justru animasi jadi medium yang tepat ya untuk cerita kayak Panji Tengkorak ya. Jadi gue melihatnya lebih positif daripada Warkop DKI. Walaupun ini kita baru lihat dari trailer yang segitu ya, jadi kita nggak bisa ngasih kesimpulan yang banyak. Tapi dari yang gue lihat, gue kayak tertarik banget nonton Panji Tengkorak gitu. Nah kalau Panji Tengkorak tuh memang kan aslinya komik ya. Itu kan kayak Bumi Langit gitu kan. Ya, Hans Jaladara. Terus pernah diadaptasi jadi film bioskop itu tahun 70-an, almarhum Deddy Sutomo yang jadi Panji Tengkorak. Gitu. Artinya udah ada referensinya, udah ada. Jadi misalnya untuk stylenya udah ada komiknya gitu kan ya. Terus di sini juga kalau dari trailer kayaknya buat remaja ya, kan ada darah-darah gitu kan. Itu yang membuat mungkin nggak tahu, kalau Jumbo kan untuk segala umur. Warkop DKI sepertinya untuk segala umur. Panji Tengkorak ini yang kira-kira untuk remaja ke dewasa. Lebih segmented. Jadi kemungkinan ya nggak akan sebanyak Jumbo. Ya itu film live action pun jarang yang akan sebanyak Jumbo, tapi ya itu ya, dia untuk market animasi lebih segmented. Mungkin yang dikejar adalah segmen anime. Iya. Ya, karena mirip banget ya, adegan-adegannya udah kayak anime gitu. Walaupun ya nggak tahu, kita lihat aja dari kesimpulan yang kita bisa ambil dikit banget dari trailer ini. Tapi menurut lo gimana potensi jadi gini, keduanya nih? Menurut gue jadi gini, pertama Warkop DKI dan Panji Tengkorak ini sama-sama dari Falcon. Sutradaranya itu sama-sama dari Wilson. Oh ya, bukan. Tapi bukan yang Rako Priyanto. Untuk Warkop dia berdua sama Rako Priyanto. Rako Priyanto itu yang jadi sutradara Warkop Reborn 3 dan 4. Gitu. Yang gue nggak suka banget. Gue suka banget. Gitu. Nah, kalau menurut gue gini, Jumbo itu adalah anomali. Artinya jangan dijadiin patokan. Iya. Gitu kan. Nah, patokannya apa? Yang lebih realistis adalah sebelum Jumbo hanya Juki. Ceiling box office-nya tuh Juki kan. 600-700 ribu. Dan itu pun ketika dibuat sequelnya nggak terulang. Sekitar setengahnya ya penontonnya. Gitu. Jadi yang lebih realistis itu film-film Nusa 400 ribu. Ya. Jadi di kisaran itu tuh, Bay. Gitu ya. Jadi jangan kok nggak bisa 1 juta, sebelum Jumbo aja tuh nggak ada animasi 1 juta gitu. Tapi emang dari Warkop Reborn, konsep Warkop Reborn ini gue masih ngerasa cringe, nggak lucu dan nggak berhasil sih. Justru menurut gue gini, kalau Warkop DKI kartun itu untuk wide audience, Panji Tengkorak untuk lebih ke niche ya, remaja. Jadi menurut gue yang justru lebih berpotensi Panji Tengkorak. Karena kalau yang Warkop dia mau 4 kuadran, tapi anak-anak nggak dapet Warkopnya, ya kan? Mereka nggak tahu Warkop itu siapa, gitu loh. Iya kan? Yang orang dewasa untuk nostalgianya nggak dapet. Karena bentuknya kartun. Terlalu kartun childish ya? Iya, gitu kan. Gitu. Jadi justru itu yang
4 kuadran nggak dapat tua, muda, wanita gitu kan pria wanita. Ada siapa gitu, ada apa yang harus dikejar gitu loh. Jadi malah yang lebih niche ini yang bisa tajam nih, asal marketingnya ditujukan benar-benar buat ke pasar anime misalnya gitu loh. Walaupun nggak pernah sukses juga film anime. Ya, hey, Red itu 1 juta lebih men, ya kan? Apa kayak Dragon Slayer, Demon Slayer itu kan berapa? Lumayan lah ya. 600-800 ribu sekitar segitu. Jadi ada presidennya baik, gitu loh. Asal ditujukan ke market yang tepat, gitu sih menurut gue. Oke, gimana pendapat kalian yang nonton? Mungkin ada pendapat bahwa Warkop nih punya potensi atau Panji Tengkorak kelihatannya seru, action yang gue semangat banget sih Panji Tengkorak ya berdasarkan trailer ya. Kalau Warkop mungkin gue akan tetap nonton support walaupun gue nggak yakin untuk suka gitu. Ya, dan juga mungkin harus di stop juga pikiran bahwa wah gara-gara Jumbo ini bikin animasi ngebut, nggak bisa kayak gitu juga gitu ya proses secepat-cepatnya. Kalau bisa jangan kayak gitu juga. Iya, gitu secepat-cepatnya animasi itu yang tahunan gitu. Yang dihargai itu yang proper justru. Iya, gitu jangan yang buru-buru juga gitu sih. Bukan berarti duit. Gitu. Oke, gitu aja. Tulis komen kamu, pendapat kamu di kolom komen. Kamu lebih tunggu mana, Warkop atau Panji? Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.